Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Ihsan Upaya, NRP 15 2019 130 dari kelompok C8 akan membahas tentang Universe of Interface Design bagian Schneiderman 8 Golden Rules. Rules yang pertama adalah konsistensi, yaitu setiap tampilan harus konsisten mulai dari pewarnaan, penempatan logo atau icon, penempatan gambar, dan lain-lain. Contoh, dalam sistem operasi Mac, menyebar digunakan dari tahun 1980 sampai 2010 konsisten. Bisa dilihat gambarnya. Yang kedua, shortcuts, yaitu shortcuts atau jalan pintas sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat penggunaan aplikasi. Contoh, di software Microsoft, kita hanya cukup menekan Ctrl+C untuk copy dan Ctrl+V untuk paste. Yang ketiga, informative feedback, yaitu visual feedback dapat terlihat ketika file yang kita klik highlight di Windows. Contoh, di desktop macOS, file yang telah diklik menjadi terhighlight. Yang keempat adalah dialog. Setiap aplikasi harus ada dialog ketika sedang menjalankan atau melakukan suatu proses tertentu. Contohnya, ketika menginstal software Parallels Desktop 9, terlihat bahwa proses yang sedang dilakukan adalah copying files. Bisa melihat gambarnya. Yang kelima adalah error handling. Dalam penanganan error, harus dijelaskan apa yang menyebabkan error tersebut menggunakan bahasa juga harus secara halus dan menggunakan nada error yang tepat. Contoh bahasa yang baik ketika terjadi error. Ini contoh error handling yang kurang baik. Jadi cuma gambarnya tidak jelas. Yang keenam adalah permit reversal of action. Dapat melakukan undo dari kesalahan lebih baik daripada ulang dari awal. Contoh, ketika kita sedang copy files, kita dapat melakukan undo untuk meredo kejadian yang salah tersebut. Goal nomor 7, support internal locus of control, yaitu memberi opsi pada pengguna atau user ketika ingin melakukan sesuatu. Contoh, ketika ingin keluar dari aplikasi tersebut memberi pilihan apakah cancel, force quit, atau quit. Contoh yang ke-8, reduce short-term memory load dan mengurangi beban memori jangka pendek, membuat user interface yang sederhana agar mudah dipahami user. Contoh, Apple menggunakan 4 ikon aplikasi di area menu utama. Selain itu, Apple juga mempertimbangkan konsistensi juga. Ini contoh gambarnya. Sekian pembahasan dari saya mengenai Schneiderman X Golden. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agil Yudhistira, NRP 15/2019-132. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang Nielsen heuristic. Nah, jadi Nielsen heuristic ini juga adalah salah satu panduan dalam desain interaksi dan antarmuka yang baik. Nah, Nielsen heuristic ini terbagi menjadi 10 poin. Poin yang pertama itu adalah visibility of system status atau visibilitas dari status sistem. Nah, sistem ini harus selalu memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi. Jadi, ketika sistem sedang melakukan suatu proses, maka proses tersebut harus diberitahukan kepada pengguna. Cara memberitahunya itu bisa melalui umpan balik yang sesuai dalam waktu yang wajar. Nah, poin yang kedua itu ada match between system and the real world, atau kecocokan antara sistem dan dunia nyata. Nah, jadi sistem harus berbicara dalam bahasa yang akrab bagi pengguna. Kita harus mengikuti konvensi dunia nyata, buat informasi muncul dalam urutan yang wajar dan logis. Kenapa? Karena itu untuk mempermudah pengguna berinteraksi dengan sistem, sehingga sistem harus menggunakan kata-kata, frasa, dan konsep yang akrab bagi pengguna.
bukan istilah yang berorientasi pada sistem. Nah, poin yang ketiga itu ada user control and freedom atau kontrol dan kebebasan pengguna. Nah, sistem ini harus memberikan kontrol dan kebebasan bagi pengguna karena pengguna seringkali tidak sengaja melakukan kesalahan dalam memilih fungsi sistem, sehingga terkadang memerlukan emergency exit yang ditandai dengan jelas untuk meninggalkan keadaan yang tidak diinginkan tanpa harus melalui dialog atau proses yang panjang. Contohnya, bisa menggunakan fungsi undo dan juga redo. Nah, poin yang keempat itu adalah konsistensi and standar atau konsistensi dan standar ya. Nah, jadi isi dari sistem itu harus konsisten supaya tidak membingungkan pengguna, situasi, atau Nah, poin yang keempat itu adalah konsistensi and standar atau konsistensi dan standar ya. Nah, jadi isi dari sistem itu harus konsisten supaya tidak membingungkan bagi pengguna, sehingga pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. Karena dari awal sampai akhir itu konsisten, dan konsistensi ini diperlukan dalam segala situasi. Nah, terus yang selanjutnya, poin yang kelima itu adalah error prevention atau pencegahan kesalahan. Nah, ini tuh lebih baik mencegah kesalahan daripada memperbaiki kesalahan. Kita bisa memberikan pesan sejak awal, itu adalah desain yang cermat yang mencegah masalah terjadi sejak awal. Nah, untuk pencegahan kesalahan ini bisa dengan menghilangkan kondisi rawan kesalahan atau periksa dan kepada pengguna sebelum mereka melakukan tindakan. Contohnya mungkin ketika akan menghapus sebuah file. Nah, itu kita harus memberikan konfirmasi dulu apakah akan dihapus atau tidak. Karena kan bisa saja mungkin pengguna itu tidak sengaja. Kalau misalkan nggak ada konfirmasi, ya udah berarti file tersebut langsung hilang. Padahal mungkin sebenarnya file tersebut adalah file yang sangat penting. Poin yang ketujuh adalah flexibility and efficiency of use atau fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Sistem harus fleksibel dan efisien supaya pengguna bisa mudah beradaptasi. Izinkan pengguna untuk menyesuaikan tindakan yang sering dilakukan, karena tidak semua pengguna itu bisa langsung tahu cara menggunakan sistem yang baru. Pasti harus beradaptasi terlebih dahulu, sehingga sistem harus fleksibel. Dan poin yang ke-8 itu adalah aesthetic and minimalist design atau desain estetika dan minimalis. Dialog tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Setiap unit informasi tambahan dalam dialog bersaing dengan unit informasi yang relevan dan mengurangi visibilitas relatifnya. Dan juga harus memperhatikan pemilihan warna dan tata letak yang tepat supaya desain tersebut bisa minimalis namun tetap estetik. Seperti itu. Nah, terus poin yang ke-9 itu adalah help user recognize, diagnose, and recover from errors atau bantu pengguna untuk mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan. Pesan kesalahan ini harus dinyatakan dalam bahasa yang sederhana, tanpa kode. Dan pesan yang ditampilkan juga itu harus secara tepat menunjukkan masalah dan secara konstruktif, menyarankan solusi supaya permasalahan dapat teratasi. Dan poin yang ke-10 itu adalah help and documentation atau bantuan dan dokumentasi. Sistem harus memiliki fitur dokumentasi dan bantuan. Meskipun sistem dapat digunakan tanpa dokumentasi, tetapi akan lebih baik menyediakan bantuan dan dokumentasi karena informasi itu harus mudah dicari, fokus pada tugas pengguna, dan perlu membuat daftar langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Selain itu, ukuran dokumentasi juga sebaiknya tidak terlalu besar, dan fitur bantuan juga ini dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah pengguna. Nah, itu
itu adalah penjelasan mengenai Nielsen heuristic.